pasti Tuhan kalau Nabi menginginkan itu pasti dikabulkan lah istilahnya kan. Kalau Nabi itu tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terhadapnya. Nah itu apa sebetulnya yang menyebabkan Nabi bisa bersikap seperti itu? Begitu sabarnya menghadapi orang-orang yang sudah menghina dan mencaci maki dia. Kemudian yang ketiga, saya ingin menanyakan, apakah kalau kita sebagai mukmin itu misalnya membangun sekolah, kemudian membangun hal-hal yang memang diperlukan oleh umum, apakah itu setara dengan kalau memang kita membangun masjid? Karena saya hanya ingin menyampaikan bahwa apakah hanya terbatas membangun masjid saja yang membuat seseorang mendapatkan pahala yang begitu banyak. Kemudian yang keempat, maaf saya banyak-banyak, kenapa kalau di dalam Islam itu selalu semua dikaitkan dengan pahala, sehingga seseorang itu menjadikan apa yang menjadi perbuatannya itu tidak berdasarkan keikhlasannya, jadi ingin mendapatkan pahala. Menurut saya sih sebetulnya kesannya jadi kayak mengajarkan sesuatu itu harus dengan pahala. Ini yang sebetulnya juga ditanyakan oleh teman saya yang mengalami, dia bilang, kenapa di dalam Islam kenapa tidak diajarkan itu? Ya itu memang harus dilakukan, karena kamu sebagai manusia harus memang berbuat baik, bukan karena berdasarkan pahala, sehingga arti dari keikhlasan itu menjadi hilang hanya gara-gara harus mengharapkan pahala. Itu saja. Terima kasih. Imam nggak nyangka ya. Bapak-bapak, ibu-ibu insya Allah sempat mendengar pertanyaan tadi ya. Sempat ya. 4 pertanyaan ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa ya. Saya akan coba untuk menjawab yang pertama. Pertama ada pertanyaan bahwa apakah benar di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa di dalam surga, di bawah pas persis di bawah surga itu ada sungai. Menurut firman Allah, sungai itu ada 4 di dalam surga. Pertama, sungai air tawar. Kedua, sungai arak. Ketiga, sungai susu. Dan yang keempat, sungai madu. Maka istilahnya ada sungai arak. Sehingga orang dilarang minum arak di dunia, karena nanti jatahnya itu nanti di akhirat. Artinya kalau orang sudah terlanjur minum arak di dunia, dia tidak mendapat jatah minum arak di surga. Artinya dia tidak masuk surga. Gitu. Jadi secara hukum bahwa dalil itu benar, sungai itu ada. Tapi ini gaib, tidak boleh dipertanyakan. Naluri manusia, ya, naluri manusia akan yakin dengan sesuatu ketika dia melihat sesuatu itu benar. Naluri manusia begitu. Kita akan yakin dengan sesuatu kalau kita sudah membuktikan dan melihat langsung sesuatu yang akan kita yakini itu ada. Itu naluri manusia. Satu contoh, contoh. Kita lagi bawa motor atau lagi bawa mobil. Tengah malam tidak ada mobil lain, cuma mobil dia ini. Tiba-tiba didengar ada suara pecah ban. Harusnya dengan modal hanya mendengar pecah ban, dia harusnya yakin bahwa hanya bannya yang pecah. Tapi karena naluri manusia ingin membuktikan, dia turun dari mobil, dia lihat, dia setir, dia pegang, baru dia yakin, oh iya, ternyata ban saya yang pecah. Padahal nggak usah dipegang, dia seharusnya sudah bisa yakin bahwa orang cuma sendiri, cuma mobilnya dia sendiri. Kadang-kadang ada jorok juga Pak, kadang-kadang maaf ya, mudah-mudahan kita tidak. Ini orang kebiasaan korek telinga dulu. Kan telinga sudah tahu, maaf, bau ya. Ada orang saya pernah lihat telinganya kecil. Dia baru lihat, oh. Kalau bersihin kuku, ya, ada suka ya? Iya. Ada nggak? Ada teman. Gitu ya? Ada kadang suka garuk-garuk dan kecil. Artinya begini. Dia kan sudah tahu, sudah yakin bahwa itu bau, jorok dan sebagainya. Kenapa dia harus cium? Nah, manusia dia harus buktikan dulu itu.
Tetapi untuk pertanyaan surga, untuk pertanyaan bidadari, untuk pertanyaan sungai, itu semua bersifat gaib, tidak perlu minta bukti untuk yakin. Maksud saya bukan bukti. Iya, paham. Apakah memang masih ada nafsu dengan adanya Oke, betul. gitu? Nah, jadi, terus orang laki-laki yang masuk ke dalam surga, bentar ya. Orang iman yang masuk ke dalam surga, maka dijanjikan mendapatkan 72 bidadari. Ya, bayangan kita nafsu banget dengan laki-laki. Nah sekarang logika berpikir adalah, kira-kira itu bisa terjadi nggak tanpa nafsu? Bisa dilakukankah itu tanpa nafsu? Jelas Allah memberikan nafsu, Allah memberikan keinginan. Buat apa diberikan 72 bidadari terus nggak punya nafsu, mau ngapain? Gitu kan? Satu, ya? Paham ya Bu ya di sini? Saya tadinya mikirnya gini Pak. Saya nggak boleh lagi Pak. Bidadari protes nih, salah satu bidadari. Jadi air atau itu begitu nikmatnya atau begitu tidak bisa terbayangkan, sehingga untuk itu diterjemahkan ke dalam bahasa dunia yang sehari-hari gitu. Sehingga orang bisa membayangkan, wah gila ini banget gitu kan, dibandingkan dengan diri itu aja perbandingannya gitu. Tadinya saya nggak ingin apakah benar atau itu memang hanya memberikan gambaran. Jadi begini Bu, kata Nabi, maaf ya, coba pahami ya. Kan tadi pagi udah. Jadi begini, sebentar. Tafakkaru bi khalqillahi wa la tafakkaru bi zatillahi fatahliku. Tafakkaru bi khalqillah. Kamu supaya selalu berpikir tentang tafakkaru bi khalqillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru bi zatillah. Kamu tidak usah berpikir tentang zat Allah. Jadi begini, Allah memberikan 72 bidadari bagi orang laki-laki. Itu secara akal kan tidak masuk. Tapi itu akalnya Allah masuk. Terima, kita terima saja, tidak usah dipertanyakan. Karena kata Nabi, wala tafakkaru bi khalqillah fatahliku. Ketika kamu pertanyakan fatahlik, kamu akan pusing, akan stres, akan rusak sendiri. Jadi terima apa adanya. Kemampuan kita hanya kalau memang harus kita gambarkan dengan gaya pikiran kita sebagai manusia, ya cukup cuma sampai di situ. Tidak bisa kita membayangkan bagaimana ini Allah. Akhirnya sudah mempertanyakan Allah itu bagaimana. Dan itu ada larangan, nggak boleh. Jadi terima apa adanya, percaya, yakin, dan hanya iman yang bisa menjadi. Satu. Iya, satu. Kedua. Bisa dibayangkan. Hanya imam. Ya, kedua ya. Kedua, kenapa sih kalau orang ibadah harus selalu berharap pahala, bukan keikhlasan? Kira-kira kalau saya balik pertanyaan, Bapak setuju kira-kira bagaimana? Melaksanakan ibadah berharap pahala atau hanya ikhlas saja? Kalau saya balik Bu, maaf ya, Ibu kerja, saya ikhlas saja lah, bisa berharap gaji. Gimana? Mau? Enggak, karena jadi ada gini Pak. Kalau saya sholat di Masjidil Nabawi, itu saya dapat pahala 10.000. Ya udah, waktu itu saya pulang nggak sholat lagi. Ada yang bercandanya seperti itu gitu loh Pak. Ya, mudah-mudahan itu serius ya. Ya benar. Justru ini kebalikan dulu. Justru ini kebalikan. Maaf, konsep ibadah itu yang dikedepankan adalah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzab. Orang melaksanakan ibadah itu harus selalu mengharapkan rahmat, artinya mengharapkan pahala. Wa yakhafuna adzab, dan dia melaksanakan ibadah karena takut dengan siksa. Poinnya di situ. Sekarang saya semangat sholat itu karena saya ingin dapat pahala, takut akan siksa. Itu yang memotivasi. Tapi kalau cuma ikhlas itu pekerjaan hati. Ikhlas itu ini yang saya ikhlas dalam bahasa Indonesia bedanya. Kita salah memahami bahasa.
Di dalam Quran itu dijelaskan bahwa ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Ikhlasnya bahasa Arab artinya itu murni. Kalau ikhlasnya bahasa Indonesia artinya tanpa beda. Kita memahaminya ikhlas bahasa Arab itu murni. Murni itu amalan bisa diterima kalau ibadahnya murni, tidak dicampuri dengan sesuatu yang dilarang. Satu contoh, Bapak sholat tapi maksiat, sholatnya nggak diterima karena ibadahnya tidak murni, kecampuran dengan ya. Bapak ibu sholat tapi ibu masih mencampuri dengan syirik ya. Minta ini pergi ke kuburan, ini syirik, ini musyrik. Ada apa-apa datang ke tukang pintar ya, ke dukun dan sebagainya. Coba uangnya hilang 1 juta, bayar dukun 2 juta, ini kan repot. Masih percaya begitu, itu berarti ibadahnya tidak murni, tidak diterima. Paham sampai sini ya. Jadi poinnya itu, ya rujunah rumah taula ya fakuna ada. Orang ibadah harus poinnya motivasi yang dibangun karena mau pahala. Semangat. Apa artinya konsep Islam? Sabda Nabi, firman Allah yang menjelaskan begitu banyak pahala-pahala setiap melaksanakan ibadah. Kalau pada akhirnya manusia dilarang untuk berharap pahala. Gitu. Ya. Tapi pada intinya sebetulnya dia kesannya kayak apa yang dikenal budaya saat ini di Timur Tengah, di Arab, budaya ada perdagangan ya, sehingga yang dikenal masyarakat saat itu adalah kalau sesuatu yang kalau kita untuk memudahkan penerimaan aturan dan memberikan motivasi kepada masyarakatnya untuk menerima ajaran Islam itu lebih mudah seperti itu. Kalau saya sih mikirnya seperti itu Pak. Apakah karena saat itu masyarakat Arab mengenalnya adalah masalah perdagangan sehingga yang dikenal adalah sesuatu yang ya kalau dapat ini ya kamu berpahala, kalau kamu beli ini ya kamu dapat itu gitu. Itu yang saya pikirkan. Sehingga keikhlasan itu menjadi kayak yang harusnya melakukan sesuatu itu ya saya memang karena cinta kepada diri Allah gitu. Maksud saya seperti itu Kak. Jadi begini Bu. Persoalan begini, ibu masih masih bergolak pada persoalan bahasa sebenarnya. Coba ibu bisa melaksanakan ibadah, kata ikhlas yang dipakai bukan ikhlas pamrih. Ikhlas yang dimaksudkan tadi adalah kemurnian, gitu. Satu. Kedua, memang harus ada kesan mengharap, harus dimunculkan kesan itu. Harus dimunculkan motivasi itu bahwa orang melaksanakan sholat ingin pahala. Motivasi itu memang harus disampaikan, harus dikeluarkan. Gitu. Kalau ikhlas ibu pahami sebaca pamrih, saya melaksanakan sholat ikhlasnya yang dipahami adalah bahasa Indonesia pamrih, maka salah. Karena ikhlas yang dimaksud di situ adalah murni. Murni artinya bersih dari segala bentuk kemaksiatan. Begitu Bu. Jadi saya kira tidak ada persoalan ya. Yang mana ya? Oke. Begini, pertanyaan ibu tadi begini. Kenapa Nabi Muhammad dalam perjuangannya itu diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, rintangan, ancaman, bahkan satu sejarah Nabi pernah di saat berhadapan dengan kafir Quraisy Nabi diludahi. Pertanyaan ibu begini, kan dia Nabi minta aja sama Allah, dirusak aja si kafir Quraisy, kira-kira begitu pikirannya. Tidak seperti itu. Dasarnya adalah fabima rahmatin minallahi lintalahu, karena perintah. Dasarnya karena perintah. Itu firman. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Kata Allah, Muhammad, ketika aku jadikan kamu sebagai rasul, lintah. Lintah itu kata perintah. Kamu supaya lemah lembut.
Linta itu lemah lembut, lemah lembut kepada mereka. Karena walaupun tafadhol seandainya kamu kejam, kata Allah, golidul qalbi, keras hati, lamfat begini hauli, maka akan mereka meninggalkan kamu. Jadi memang dasarnya karena memang Nabi diperintah oleh Allah ketika menjadi Rasul harus lemah lembut kepada umat Islam. Poinnya di situ. Fabima rahmatin minallahi lintalahu, walaupun tafadhol seandainya kamu kejam, harus sholat, harus lagi, kalau nggak saya bunuh, itu nggak boleh. Terus golito qalbi, keras hati. Tapi kan Nabi tidak. Kalau sampai orang keras di dalam melaksanakan Islam, mengajak orang untuk melaksanakan ibadah, terus keras hati, bahasanya tidak pahit manis, orang akan lari. Gitu. Satu contoh, umpama gini, Bapak ngajak makan, Pak, sini makan sudah disediakan, habiskan. Itu kan enak bahasanya. Ya Pak, sana makan sekenyang-kenyangnya, habis itu cuci piring kan? Sama-sama mengajak makan, tapi satu bahasanya lembut, satu kasar. Kira-kira yang diterima itu. Begitu juga ceramah itu kalau mengajak umat itu bukan bersifat mengajak, tetapi malah memojokkan orang untuk lari. Gitu. Apa-apa jihad, apa perang, wah udah habis. Bisa. Ya, maka bagaimana membangun orang untuk bisa melaksanakan ibadah yang harus disampaikan adalah pahalanya. Ini loh, kalau kamu sholat pahalanya ini, kalau kamu tidak sholat siksanya ini, kalau kamu mampu haji terus tidak haji maka dosanya ini, pahalanya ini. Harus disampaikan pahala itu. Karena pahala itu memang kewajiban Allah akan berikan kepada orang ibadah, dan itu memang harus dimasukkan dalam motivasi kita. Gitu. Bisa dipahami ya? Gitu. Mari Pak. Tadinya saya menyamakan itu kecintaan sama dengan kecintaan ibu terhadap anak-anak. Jadi beda ya, kalau kecintaan ibu terhadap anak-anak itu kan tanpa pamrih ya, dia akan membantu mau apapun yang dilakukan oleh si anak. Itu, jadi intinya begini. Jadi tentu begini, cara berpikir kita tidak bisa disamakan dengan cara berpikir Allah. Ilmu kita tuh nggak mampu harus memikirkan tentang Allah itu bagaimana, zatnya seperti apa. Sementara kita nggak pernah ketemu Nabi, kita nggak pernah ketemu Rasul, kita hanya ketemu kitab dan kita pahami kitab itu. Saya memahami sebuah kitab tentu akan berbeda dengan umpama Bapak memahami sebuah kitab, akan berbeda dengan Ibu memahami sebuah kitab. Apa adanya. Gitu. Oke, baik Pak. Sorry, yang keempat gimana Pak? Yang apa tadi ya? Bahwa kalau sebaiknya umat Islam itu membangun masjid dan Pertanyaannya, apakah amal jariah itu hanya terbatas pada membangun masjid? Pada prinsipnya semua bentuk kebaikan. Semua bentuk kebaikan. Kalau sekolah itu bisa mendatangkan kebaikan, sekolah itu justru bisa mendatangkan orang menjadi lebih baik, nggak ada masalah. Itu juga pahala yang mengalir. Jadi jangan selalu konotasinya adalah ini hubungannya dengan ibadah, masjid, pesantren, apalagi akidah, ibadah dan sebagainya. Sekolah bagaimana? Sekolah umum. Sementara di situ ada luar Islam juga yang sekolah di situ. Bagaimana? Semua bentuk kebaikan itu akan menjadikan pahala. Baik, kita cukupi saja dulu sesi tanya jawab. Terima kasih Tantri. Cukup ya Pak. Kita langsung ke sesi renungan tadi Pak. Boleh? Mau nanya nggak Imam? Mau nanya? Jadi borong. Bisa itu nggak ditempel ya? Ada gambarnya. Di mana? Saya bisa. Ini kita akhiri ya Pak ya. Nanti disambung lagi. Saya minta cuma 10 menit saja waktunya Pak. Kita akan tutup dengan tapi bentuk renungan. Ya. Tutup saja. Bentuk yang redup. Bentuk yang redup saja. Ya kalau ini itu di teknik itu Aku berdiri lah. Sudah, kalau ada yang pegang nanti lihatnya Bapak bukan Kak Bang. Begini. Ah.